Salam sejahtera buat kita semuanya untuk pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada semester ini akan diampu oleh Tohab Pandapatan Mare-Mare. Dalam pembahasan di kelas 9 ada terdapat 6 bab. Untuk semester ini kita akan membahas dari bab 1, bab 2 hingga bab 3. Bab 1 temanya dengan judul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Coba Anda lihat dalam foto tersebut, terdapat sekelompok orang atau masyarakat yang sedang melakukan gotong royong. Ini merupakan perwujudan daripada nilai sila Pancasila mengenai gotong royong, khususnya sila ketiga mengenai persatuan Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dinamika perwujudan Pancasila dalam masyarakat? Apakah seperti nilai-nilai gotong royong ini masih hidup dan di tengah-tengah masyarakat? Itu tentunya menjadi pertanyaan dalam diri kita sendiri. Adapun tujuan pembelajaran nanti Anda boleh baca di sini. Dan untuk bab 1 ini ada beberapa subbab yang akan dibahas, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Ini akan dibahas bagaimana penerapannya sejak zaman awal kemerdekaan hingga pada saat reformasi yang sekarang. Yang bagian kedua yaitu yang bagian B, praktik ideal penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Bagian yang C-nya, bagaimana upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Kita masuk yang bagian A, penerapan Pancasila dari masa ke masa, yaitu pada awal kemerdekaan dimulai dari tahun 1945 hingga 1959. Pada masa Orde Lama itu dimulai dari tahun 1959 hingga 1966. Ini yang dipimpin oleh eranya Insinyur Soekarno. Yang ketiga pada masa Orde Baru 1966 hingga 1998. Ini dipimpin oleh Pak Soeharto sebagai presiden kita waktu itu. Dan yang selanjutnya pada masa reformasi 1998 hingga yang sekarang. Tentunya ini dimulai dari kepemimpinan Bapak B.J. Habibie hingga yang sekarang Bapak Joko Widodo. Terus bagaimana pada awal kemerdekaan? Pada periode awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menghadapi berbagai ancaman. Pada poin besarnya itu ada 3. Yang pertama, pemberontakan Partai Komunis atau PKI 18 September 1948 di Madiun. Ini bagaimana pemberontakannya? Yaitu dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan yang kedua yaitu pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwirjo. Ditandai dengan didirikannya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 7 Agustus 1949. Tujuan utamanya apa? Yaitu untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Yang terakhir apa? Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Apa maksudnya ini? Yaitu didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari tahun 1949 untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia serta memiliki tentara sendiri bagi negara-negara Republik Indonesia Serikat. Kita masuk slide selanjutnya, yaitu inilah gambaran masa awal kemerdekaan, yaitu pemerintahan PKI dipimpin Musso. Ini gambarnya dengan lambang PKI-nya. Yang selanjutnya pemberontakan DI/TII. Dan selanjutnya Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Selanjutnya pada masa Orde Lama bagaimana? Yaitu dimulai dari tahun 1959 hingga 1966. Ideologi Pancasila seolah-olah berdiri di antara liberalisme dan komunisme. Yang selanjutnya Pancasila dimaknai
bukan berada pada kekuasaan rakyat, melainkan kekuasaan pribadi presiden saat itu. Jadi pada saat itu presiden dianggap memiliki kekuasaan yang absolut dan cukup luas kekuasaannya, kira-kira seperti itu. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diantaranya sebagai berikut. Yang A. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang selanjutnya, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang bagian terakhir yaitu presiden membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota DPR GR atau DPR gotong royong, utusan daerah, dan utusan golongan yang semua diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 hingga 1998, yang pertama berupaya mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Yang kedua, dalam praktiknya terjadi beberapa penyimpangan. Yang ketiga, pada pelaksanaannya nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Pada periode ini, kebebasan berpolitik dan kebebasan pers dibatasi. Mungkin pada masa Orde Baru kita tahu bahwasanya ada program dari pemerintah yaitu P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Namun pada akhirnya ini dianggap sebagai doktrin daripada pemerintah, dan dimana juga mengenai berpolitik kebebasan pers itu sangat dibatasi dengan adanya Menteri Harmoko yang sering disingkat dengan hari-hari omong kosong, yang harus menyampaikan isi berita terlebih dahulu kepada pemerintah sebelum dipublish di media. Ini dia pada masa Orde Baru dengan kepemimpinan Pak Soeharto dengan P4-nya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Pemerintahan era reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Munculnya gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila seperti separatisme, radikalisme, dan terorisme. Yang terakhir, adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Ya, ini dia sebagai ilustrasi yang adanya pada masa reformasi sampai sekarang, yaitu radikalisme, kapitalisme, dan sekulerisme. Yang bagian B, dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Hakikat ideologi terbuka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau golongan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap waktu. Ini dia bentuk skemanya. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan yang pertama, stabilitas nasional yang dinamis. Selanjutnya, larangan ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yaitu selanjutnya juga mencegah berkembangnya paham liberal. Berikut, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggerakkan, yang meresahkan kehidupan masyarakat.
Dan yang terakhir, penciptaan norma yang harus melalui kesepakatan. Jadi pada intinya paham-paham atau ideologi yang bertentangan Pancasila tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan berkembang di Indonesia. Lantas keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Yang pertama ada 3 nilai. Yang pertama nilai dasar. Apa itu? Yaitu hakikat kelima sila Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua nilai instrumental. Apa itu? Yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dan yang terakhir nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang C, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, di mana ada 2 poin, yaitu upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Dan ini ibaratkan sebagai 2 mata koin yang harus beriringan dan berdampingan dan harus saling mendukung. Terus bagaimana upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum, di mana lembaga negara, hak-hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum dijamin, termasuk juga penyelenggaraan pemilu secara luber jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam bidang ekonomi, bagaimana? Yaitu menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Hal ini terdapat juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33. Bidang sosial dan budaya, yaitu adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Yang selanjutnya bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dilaksanakannya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia. Upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, gotong royong seperti gambar di awal tadi. Yang kedua, saling menghormati dan menyayangi. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga. Terus di lingkungan sekolah, apa yang boleh kita lakukan? Yaitu menghargai karya teman, tidak memaksakan kehendak. 3, mematuhi tata tertib sekolah, termasuk juga tidak membuli teman tadi ya. Dalam lingkungan masyarakat bagaimana? Yang pertama, menghormati hak-hak anggota masyarakat. Yang kedua, menghormati keputusan yang diambil. Yang ketiga, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Dan yang terakhir, lingkungan bangsa dan negara. Mengedepankan toleransi antar umat beragama, ya ini harus diperkuat terhadap generasi muda yang sekarang, karena masa sekarang ini toleransi kita sedang dikikis oleh perkembangan zaman. Oleh karena itu generasi muda kita harus dipupuk dan dibekali oleh jiwa toleransi sejak dini. Yang kedua, keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Ya, bebas juga harus bertanggung jawab. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembahasan bab 1 kita ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh disampaikan. Sekian dan terima kasih untuk kita semuanya.